Untuk para sobat gudang desain yang tinggal di area perkotaan, pastinya paham banget nih betapa susahnya kita nyari tanah yang cukup luas untuk membuat rumah idaman. Paling-paling ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kafling di sebuah area perumahan yang luasannya boleh dibilang tidak begitu besar ya kak. Nah, oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan sobat gudang desain, hari ini Gede akan mencoba memberikan alternatif desain pengembangan rumah dari tanah bawaan developer menjadi rumah yang lebih memiliki ruangan untuk kebutuhan kalian. Misalkan di video kali ini dari kamar yang hanya 2 akan Gede buat menjadi 3 buah kamar tidur. Kalau Aganda lihat di bagian denah bawaan developer, Aganda bisa lihat desainnya standar dengan 2 buah kamar tidur mengapit kamar mandi di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang akan ada sisa lahan yang akan Gede gabungkan dengan bangunan utama rumah yang bawaan developernya. Begitu pula dengan area kamar tidur yang di belakang kak, akan Gede ubah dan akan Gede jadikan sebagai area yang menarik nih. Kira-kira area apa? Yuk kita lihat langsung denah yang sudah mengalami perubahan. Bangunan utama rumah yang di depan Gede gabungkan dengan area sisa lahan di belakang untuk menjadi area tangga ke lantai 2. Kemudian area kamar yang tadi Gede jadikan sebagai area taman indoor yang berdampingan dengan area dapur yang baru tuh. Nanti akan lebih jelas saat kita lihat bagian dalam rumahnya. Sementara itu di bagian lantai 2-nya Gede sudah siapkan 2 buah area kamar tidur, termasuk kamar tidur utama di bagian depan kiri rumah yang dilengkapi dengan area balkonnya nih. Nah sekarang kita akan lihat dulu bagian tampak depannya setelah mengalami renovasi, kira-kira jadinya seperti ini nih kak. Nah ini adalah bagian tampak depannya setelah mengalami pengembangan. Kak Gede kok nggak dikasih lihat tampaknya sebelum direnovasi? Nah sayangnya sobat gudang desain yang meminta ukuran ini tidak menyertakan foto tampak depan rumahnya ya kak. Namun ini tidak ada yang Gede ubah karena berdasarkan dari denah yang dikirim, posisi pintu dan posisi jendela semua masih sama seperti bawaan developer. Hanya saja di bagian lantai 2 karena ini bangunan baru pastinya nggak sama ya kak dengan rumah yang lain. Di bagian depan lantai 2 ini Gede berikan perpaduan antara ACP aluminium composite panel dengan conwood panel di bagian depan rumahnya. Ada 2 buah bukaan jendela kecil dari arah kamar-kamar tidur anak. Sementara di bagian sampingnya adalah area balkon yang berasal dari kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Kalau kita bergeser ke lantai dasar atau ke lantai 1, Aganda bisa lihat itu ada 1 pintu masuk ke dalam rumah sesuai bawaan dari developer. Yang Gede tambahkan di bagian lantai dasarnya tentu saja hanya kanopi yang di atas dari area teras dan kanopi di bagian carportnya. Nah sekarang kita mendekat ya kak, kita akan lihat mulai dari area carport yang di depan. Nah untuk bagian carportnya mohon maaf ya kak, Gede rasa ini ukurannya terlalu kecil. Bawaannya hanya 3 x 4 meter. Karena 4 meter pastikan kalian pilih kendaraan yang tepat ya. Kemudian yang Gede tambahkan di bagian carport ini, di atasnya Gede berikan kanopi solar flat 12 mili untuk melindungi kendaraan kalian. Di bagian belakang tetap akan ada jendela dengan posisi yang sama, yang mana mungkin modelnya sedikit berbeda karena Gede nggak punya foto aslinya. Kemudian tepat di bagian samping dari carport akan ada area halaman depan yang memiliki ukuran 3 x 3 meter, yang mana area halaman ini langsung berbatasan dengan area teras yang cukup besar di bagian belakangnya. Sekarang kita lihat yuk bagian terasnya. Bagian teras yang di belakang ini ada yang Gede ubah sedikit nih, yaitu luasannya. Gede tambahkan sebanyak 1 meter ke bagian depan, sehingga di bagian terasnya Aganda bisa jadikan juga tempat untuk menerima tamu kalian ya. Gede rasa kalau hanya majuin teras 1 meter itu nggak masalah ya di perumahan, karena secara garis besar bagian tampaknya masih sama. Nah sekarang yuk kita langsung masuk, pasti Aganda udah nggak sabar nih untuk lihat penataan interiornya yang baru. Ini adalah kondisi awal rumahnya sebelum direnovasi ya. Ada ruangan utama berukuran 3 x 4, di mana di sampingnya ada 2 buah area kamar tidur yang mengapit 1 buah kamar mandi di bagian tengahnya.
Kemudian di bagian ruangan utama ini juga akan ada akses pintu yang menuju ke area halaman belakangnya sekaligus menuju ke bagian dapurnya. Jadi dapurnya di bagian belakang rumah ya. Nah, yang akan Gede ubah di sini adalah area kamar tidur yang di belakang akan Gede ubah menjadi area taman indoor sekaligus area dapur yang baru. Kemudian dinding yang di bagian belakang dari ruangan utama ini Kak akan Gede jebol dan Gede satukan dengan sisa lahan yang ada di bagian belakangnya. Kira-kira kalau sudah direnovasi jadinya seperti ini Kak. Nah, ini adalah penampakan ruangan utama setelah direnovasi. Di bagian yang paling jauh dari kamera adalah area tangga menuju ke lantai 2, diikuti dengan area ruangan makan di depannya. Dan kemudian area yang paling dekat dengan kamera adalah area ruangan duduk keluarganya. Ruangan utamanya langsung terasa luas setelah digabungkan dengan sisa lahan yang di belakang ya Kak. Nah, kemudian Aganda Esta masih ingat kan? Tadi kamar tidur yang di belakang Gede bongkar dan Gede buat menjadi satu buah area taman indoor supaya rumahnya di bagian dalamnya juga asri. Kemudian tepat di bagian belakangnya akan ada area dapur yang baru. Nanti kita lihat ke sana ya. Sekarang Gede mau kasih lihat dulu area ruangan duduk keluarganya. Area ruangan duduk keluarga ini Gede buat di paling depan dekat dengan pintu masuk dengan total ukuran 3 x 3 meter. Nanti Gede akan berikan alternatif mengenai posisi dari ruangan keluarga ini ya. Jadi jangan di skip nih videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya Kak. Dari arah ruangan keluarga ini Aganda Esta bisa lihat sudah ada bukaan yang merupakan bawaan developer yang menuju ke bagian depan rumahnya. Di bagian samping kanan dari sofanya Gede berikan kisi-kisi kayu untuk membatasi pandangan dari arah ruangan keluarga menuju ke bagian area kamar mandi. Nah, sekarang kita langsung lihat dulu ke area kamar tidur anak yang berada di bagian depan kanan rumahnya ya. Untuk area kamar tidur anak ini memiliki total ukuran 3 x 2,5 meter. Kamar tidur anak yang di depan ini tidak ada yang Gede ubah, baik ukuran maupun posisi jendela masih sesuai dengan bawaan developernya. Agan dan Sista yang punya ukuran ini, posisi kamar tidur sama jendelanya sama nggak? Coba nanti komen di bawah ya. Dan misalkan ternyata denah kalian berbeda, kalian boleh kirimkan denah yang kalian punya ke email yang ada di deskripsi video ya. Pastikan kalian selalu mengikuti channel ini supaya nggak ketinggalan kalau nanti sudah Gede upload. Nah, kita lanjut lagi ya. Tepat di bagian depan dari kamar mandi akan ada area wastafel ya Kak. Wastafel ini udah dapat dari bawaan developernya. Hanya saja mungkin ini sudah Gede bagusin sedikit modelnya ya. Berlanjut ke bagian berikutnya adalah area kamar mandi yang memiliki ukuran 2 x 1,5 meter. Ini pun ukurannya masih standar, namun mengenai isinya mungkin bisa beda-beda. Ada yang pakai bak mandi, ada yang hanya shower dan juga kloset duduk. Nah, dari arah kamar mandinya kita akan kembali ke ruang keluarga ya Kak. Dan jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah pesan-pesan yang melewat ini Gede mau kasih lihat area belakang rumahnya Kak. Setelah barusan kalian ngeliat Gede yang lagi ngarepin iklan muncul di tengah videonya, sekarang kita akan lihat area ruangan makan yang berada di belakang ruangan duduk keluarganya. Area ruangan makan ini Gede buat dengan total ukuran 3 x 2 meter, yang mana di bagian sampingnya Gede lengkapi dengan cermin 5 mili agar ruangan utama ini, khususnya ruangan makannya, terasa lebih luas. Kemudian seperti tadi Aganda Esta lihat, Gede sudah siapkan satu buah area taman indoor di bagian dalam rumah ini. Area taman indoornya diapit oleh 2 ruangan ya. Ada area dapur di bagian belakang dan juga area ruangan makan tepat di bagian samping dari taman indoornya. Sekarang langsung aja yuk kita sama-sama lihat area tamannya ya Kak. Area taman ini Gede buat terbuka dengan void yang besar di bagian atasnya menerus sampai ke lantai 2. Untuk ukuran tamannya sendiri adalah 3 meter x 2 meter, di mana di bagian dalamnya ada satu spot yang bisa Aganda Esta gunakan untuk mengambil air wudhu ya. Semua aksesoris yang Gede gunakan di video ini Gede berikan linknya di deskripsi video untuk kalian pelajari. Nah, sekarang kalau Gede putar kameranya, tepat di bagian belakang dari taman indoor ini ada area dapur yang baru.
Di posisinya yang baru ini tentunya para sista nggak merasa terasingkan lagi nih. Kalau sebelumnya kan dapurnya berada di bagian luar dari ruangan utamanya. Jadi misalkan para sista lagi masak, bisa sambil ngobrol dengan anggota keluarga lain yang berada di ruangan sebelahnya. Bener nggak sih apa yang Gede bilang? Coba nanti komen di bawah ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian ruangan berikutnya, yaitu area ruangan tangganya. Area ruangan tangga yang terbentuk dari pengembangan sisa lahan di belakang rumah ini memiliki total ukuran 3 x 2 meter, di mana tepat di bagian bawahnya terbentuk suatu ruang yang Gede manfaatkan sebagai area musola di desain rumah hari ini. Khusus untuk sobat Gede yang non-muslim, ada alternatif desain lain nih. Yuk kita lihat ya. Di bagian area bawah tangganya ini, kalian bisa pindahkan TV yang di bagian depan tadi dan jadikan ruangan ini sebagai ruangan duduk keluarganya. Sedangkan ruangan duduk yang di bagian depan tadi kalian bisa ubah dan alihkan fungsinya menjadi ruangan penerima tamu di bagian dalam rumahnya. Ini buat alternatif aja ya. Nah sekarang setelah kita melihat area musolanya, berarti keseluruhan ruangan di bagian lantai dasarnya udah Gede kasih lihat nih. Sekarang saatnya Gede ajak kalian untuk melihat area lantai 2-nya Kak. Sebelum kita menuju ke bagian lantai 2, Gede mau kasih lihat nih Kak. Tepat di bagian atas dari area ruangan makan ada satu bukaan void besar di bagian atasnya. Jadi yang di bagian atas dari ruangan makan lantai 2-nya tidak tertutup full ya. Kalian tentunya tahu kan fungsinya untuk apa? Iya betul Kak, dengan adanya bukaan yang besar di atas, cahaya bisa mudah masuk ke bagian lantai dasar, sehingga lantai dasarnya selain terang, juga membuat terasa lebih luas. Apalagi di bagian atas tangganya juga ada bukaan solar flat 12 mili, sehingga menambah jumlah cahaya yang masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah setelah Gede kasih lihat voidnya, baru deh kita naik yuk ke lantai 2. Ada area laundry di sebelah kanan kamera, dan kalau kita lurus ke sana akan menuju ke area kamar-kamar tidurnya. Kita intip dulu ya area laundry yang ada di sebelah kanan kamera ini. Area laundry ini berada tepat di bagian atas dari dapur, tepat di atas dari bukaan void yang dari arah taman indoor tadi. Area laundry ini apabila Agan dan Sista sedang tidak mencuci, bisa kalian jadikan juga tempat duduk-duduk di lantai 2 ya. Di bagian atas dari ruangan laundry ini, Gede menggunakan kanopi geser ya Kak. Oh iya, mengenai kanopi geser ini, Gede belum sempat membuatkan videonya ya. Nanti kalau Gede dapat renovasi rumah yang menggunakan kanopi geser, akan Gede buat dokumentasinya. Nah sekarang kita akan menuju ke bagian depan rumah untuk melihat area kamar-kamar tidur yang ada di lantai 2 ini ya. Tapi sebelumnya kita mampir dulu yuk ke kamar mandi yang kedua nih. Untuk kamar mandi yang kedua ukurannya sama, yaitu 2 x 1,5 meter. Posisinya pun sama, tepat berada di bagian atas dari kamar mandi yang pertama tadi. Nah dari arah kamar mandinya kita akan berbelok ke kanan dulu untuk melihat kamar tidur anak yang kedua. Untuk area kamar tidur anak yang kedua, posisinya ini persis berada di atas kamar tidur anak yang pertama, sehingga ukurannya pun sama, yaitu 3 x 2,5 meter ya. Dengan posisinya yang sama ini Kak, strukturnya jadi nggak ribet dan tentunya lebih ringan biayanya. Oh iya, Gede hampir lupa nih. Saat Agan dan Sista ada niat untuk membuat rumah kalian tingkat di tanah bawaan developer, pastikan pondasinya ini udah siap untuk bangun 2 lantai ya, menggunakan pondasi cakar ayam. Nah sekarang lanjut yuk kita lihat area kamar tidur utamanya ini. Area kamar tidur utamanya ini Gede buat dengan total ukuran 3 x 3 meter, dimana kamar tidur utamanya ini posisinya berada persis di bagian atas dari area ruangan keluarga yang ada di bawah. Di kamar tidur utama kali ini memang Gede tidak sediakan kamar mandi sendiri ya, tapi kan seperti tadi Agan dan Sista lihat posisinya nggak terlalu jauh, tepat di bagian depan dari kamar tidurnya ini. Lalu kemudian untuk melengkapi desain kamar tidur utamanya, di bagian depannya Gede buatin satu buah area balkonnya nih. Area balkon yang berada di depan kamar tidur utama ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 1,25 meter,
yang mana 1,25-nya ini masih bisa diperbesar sedikit ke bagian depan rumahnya ya. Nah, setelah kita melihat area balkonnya tadi, berarti keseluruhan renovasi pengembangan desain rumah bawaan developer menjadi 2 lantainya sudah Gede jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat gudang desain yang memiliki ukuran yang sama ya. Untuk yang lain Gede tunggu kiriman denahnya, dan kalau bisa sertakan juga bagian tampak depan rumahnya agar bisa lebih presisi desain renovasinya. Akhir kata, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis ya. Jika berkenan, Gede minta tolong banget ya kak, bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Untuk Agan dan Sista yang sudah mengirim email, pastikan kalian mengikuti channel ini dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan nanti kalau videonya sudah Gede upload. Akhir kata, Gede mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian dan desain. Kita ketemu lagi ya kak di rumah berikutnya. Bye.